warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah di video kali ini. Nah, kita akan melanjutkan penjelasan di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia untuk pembelajaran 3, 4, dan 5. Simak ya video ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai, kita buka dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng, yaitu ada yang namanya watak. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenal karakter dalam dongeng. Nah, dalam dongeng terdapat tokoh. Nah, setiap tokoh itu memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama dan ada karakter yang menentang tokoh utama. Dan karakter yang netral atau tidak mendukung ataupun menentang tokoh utama. Nah, mari kita menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, ini sudah pernah Ustazah jelaskan ya sebelumnya. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang pada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat nama tokoh, latar dongengnya, peristiwa penting yang terjadi dalam dongeng. Nah, setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri ya, anak-anak. Nah, kita akan membaca dongeng pohon kelapa. Nah, silakan simak Ustazah membacakan dongeng ini anak-anak. Dari kejauhan, tampak sebuah kelapa terlepas dari pucuk pohon dan jatuh ke dalam air laut yang jernih membiru. Tidak berapa lama, datanglah ombak besar menggulung dan menghantam buah kelapa tersebut. Namun tidak berdampak apa-apa baginya. Masih utuh dan tidak bocor. Buah kelapa tersebut mengalir mengikuti gerakan air, menari-nari di atas gelombang air. Ia bergerak semakin jauh dalam kesendirian, meninggalkan tanah leluhurnya. Sehingga suatu ketika air laut membawanya ke suatu tempat baru yang sama sekali asing baginya. Di tempat barunya, buah kelapa tersebut menemui banyak pohon kelapa baru dengan beragam ukuran. Dari yang kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua. Dia tidak pernah canggung maupun grogi. Dia senantiasa tersenyum ramah. Disapanya satu persatu pohon kelapa yang tumbuh di sana, sambil mencari tempat yang cocok baginya untuk berteduh dan berdiam diri. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Buah kelapa itu mulai menjadi pohon kelapa kecil. Terus tumbuh dan membesar hingga akhirnya berubah menjadi pohon kelapa dewasa. Akhirnya, dia berhasil tumbuh menjadi pohon kelapa yang berdaun rimbun dengan untaian buah yang banyak. Pohon kelapa itu telah memasrahkan diri untuk dinikmati oleh manusia tanpa batas hingga akhir hayatnya. Ketika bencana alam tsunami melanda Aceh belasan tahun yang lalu, pohon kelapa sanggup menahan terjangan gelombang besar itu. Tidak sedikit pohon kelapa dijadikan tempat berlindung bagi beberapa korban yang selamat. Tinggi pohon kelapa dapat mencapai 330 meter. Pohon kelapa hidup tersebar di seluruh daerah tropis. Pohon kelapa memiliki buah bulat dan mengandung banyak air. Nah, anak-anak, dari dongeng cerita pohon kelapa tadi, kita dapat mengetahui yang pertama tokohnya adalah pohon kelapa. Yang kedua latarnya adalah di laut atau di tepi laut. Yang ketiga adalah watak atau karakter. Watak atau karakternya adalah tangguh dan ramah. Tangguh di sini diceritakan saat buah kelapa itu ketika dihempas oleh ombak, kelapa itu tidak pecah. Kemudian ramah itu saat buah kelapa tiba di suatu pantai, kemudian dia bertemu dengan kelapa-kelapa yang lain.
Kemudian alurnya adalah alur maju. Cerita ini menceritakan kisah kelapa yang terus maju ke waktu selanjutnya. Dan pesan dan amanat dari dongeng tadi adalah, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus tangguh dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Seperti yang diceritakan bahwa pohon kelapa tadi saat dia jatuh, kemudian dihempas air ombak, dibawa air di lautan, singgah di tempat baru. Tetapi kelapa tidak bersedih. Dia tetap bersikap ramah pada kelapa-kelapa yang ia temui baru. Bahkan dia bisa hidup di tempat yang baru. Nah, itulah pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita para pembacanya. Nah, pengamalan sila kedua. Anak-anak, menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang juga adalah pengamalan sila kedua. Kita baca cerita berikut ini ya. Nisa adalah sepupu Salman. Nisa sangat sayang terhadap tanamannya. Di rumahnya, ia menanam berbagai tanaman bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, dan beberapa bunga lainnya. Tanaman Nisa senantiasa disiram setiap hari dan diberi pupuk. Kebersihan tanaman juga diperhatikan Nisa. Jika ada daun kering di sekitar tanaman, maka Nisa akan mengambil daun-daun kering itu. Jika tanah tempat tanaman Nisa tumbuh mulai mengering, maka tanahnya disiram dan digemburkan kembali. Jika terdapat rumput liar yang muncul di antara tanaman bunga, maka rumput liarnya dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Cerita ini menunjukkan bahwa Nisa sebagai sepupu Salman itu memiliki sikap yang sangat penyayang atau sikap sayang terhadap tanamannya. Nah, anak-anak, walaupun kita menunjukkan sikap sayang kita kepada tanaman atau makhluk Allah yang lain, itu juga salah satu bentuk pengamalan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya anak-anak. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian di rumah juga dapat menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang sesama keluarga, sesama saudara, bahkan sesama makhluk hidup seperti kepada hewan peliharaan, atau kepada tanaman. Nah, anak-anak, jika kalian ingin mengamalkan sila kedua, rajin-rajinlah membantu orang tua di rumah. Jika orang tua memiliki tanaman, maka bantulah ia untuk menyiraminya. Oke? Nah, cara kita berterima kasih pada tumbuhan adalah bersikap baik dengan merawatnya, menyiram, dan memberi pupuk. Apa yang kita lakukan tersebut adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan limpahkan kebaikan yang banyak. Seperti pada video sebelumnya, kita mengetahui bahwa sangat banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jika tumbuhan tidak ada, maka udara yang kita hirup akan kotor. Nah, cara kita berterima kasih adalah dengan cara merawatnya. Merawat tanaman yang dilakukan dengan kerjasama lebih baik daripada melakukannya sendiri. Kerjasama dan tolong-menolong dapat mempercepat pekerjaan selesai. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa memiliki. Kerjasama merupakan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi, surah Al-Maidah ayat 12 ini Allah menyuruh kita agar untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan ya anak-anak, bukan pada keburukan. Baik, sekian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian dapat memahami video dan penjelasan ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.